Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Ingat bahwa video ini merupakan sebuah prediksi yang dibentuk menjadi alur cerita. Percakapan karakter tersebut bisa dibilang merupakan buatan admin dan di dalamnya terselip sebuah informasi dari manga maupun beberapa pendapat ataupun teori. Nah, adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Momo-chan yang masih bergelut dengan Mitsuki ataupun Kawaki. Dua sejoli itu tampak kesulitan saat berhadapan langsung dengan sang pangeran Otsutsuki. Meskipun dia tak bisa bangkit lagi dan hanya merasuki tubuh Boruto, tetap saja Momo-chan merupakan ancaman nyata bagi mereka. Terlepas dari keinginan Momo yang membela Boruto, dia juga masih berkeinginan untuk membuat Boruto menderita. Diketahui, misi Momo-chan tersebut merupakan misi abadi bagi dirinya. Melihat Boruto sengsara adalah hal menyenangkan dari sang Otsutsuki tersebut. Sementara itu, Mitsuki melompat ke udara dan mencoba untuk menyerang Boruto yang asli. Akan tetapi, dia tetap saja kesulitan karena Momo-chan selalu membuat bayangannya berpindah-pindah. Orochimaru lalu diperlihatkan kesal, karena Mitsuki sama sekali tak mendengarnya. Orochimaru yang memiliki kendali atas tubuh Mitsuki, berniat untuk membuatnya menjadi lemah. Namun, Orochimaru berpikir jika dia melakukan itu, maka tujuannya akan musnah. Karena seperti yang kalian ketahui, Orochimaru memang benar memiliki tujuan misterius. Tujuan itu, sekarang dia fokuskan kepada Mitsuki agar Mitsuki, yang kemudian melanjutkan tujuan tersebut. Orochimaru kemudian berbicara ke Mitsuki dengan berkata, "Kau sudah melampaui batasmu Mitsuki." Orochimaru mengaktifkan kekuatan barunya, yang membuat Mitsuki langsung tahu tentang jurus itu. Mitsuki berkata, "Kau tak perlu mengeluarkan jurus itu." Orochimaru menjawab, "Jika mendesak, aku terpaksa menggunakannya." Jurus itu, seperti dapat membuat Sage mode Mitsuki, perlahan melemah dan sulit untuk kembali menjadi kuat. Momen ini, pernah Orochimaru jelaskan ketika di anime Boruto, saat Mitsuki tak sadarkan diri akibat ulah dari Urashiki Otsutsuki. Nah, melihat hal itu, Kawaki tampak penasaran mengenai apa yang akan Orochimaru lakukan. Orochimaru kemudian mengaktifkan jutsu itu, tapi seketika Mitsuki diperlihatkan, hampir terkena hantaman Rasengan dari Borushiki. Beberapa bayangan Boruto juga ikut mendesak Mitsuki dan mengejarnya, yang membuat Mitsuki terpojok. Beberapa kali, ularnya menahan serangan Boruto, namun juga, gaya bertarung Borushiki juga luar biasa. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Koji dan seorang Tsunade. Sebelumnya, Tsunade memaksa Koji untuk memperlihatkan wajahnya, akan tetapi, Koji menolak tawaran itu. Tsunade lalu penasaran, dan dia langsung mencoba memukul seorang Koji. Mendapatkan serangan, Koji melompat sambil mengeluarkan elemen angin dari mulutnya. Angin tersebut hanya berniat untuk membuat Tsunade agar berhindar dan berhenti menyerangnya. Akan tetapi, Tsunade yang merupakan mantan Hokage kelima, langsung muncul di hadapan Koji sambil memukulnya dengan keras. Koji menangkisnya, tapi tetap terhempas ke beberapa bangunan yang ada di situ. Tsunade lalu kedatangan Shizune, yang khawatir dengan keadaannya. Shizune bertanya, "Ada apa dan siapa yang bertarung denganmu?" Tsunade lalu menjawab, orang itu mengaku bahwa dia merupakan sekutu dari Boruto. Koji kemudian bangkit dan menjelaskan ke Tsunade bahwa dia adalah teman. Akan tetapi, Tsunade tak mungkin percaya begitu saja, karena Koji benar-benar mencurigakan. Di sisi lain, adegan beralih dan memperlihatkan sebuah ketegangan yang terjadi antara Anbu Konoha dan Anbu Desa Kiri. Anbu Kiri kemudian menyuruh Konoha untuk mundur, agar pertarungan tak akan terjadi di antara mereka. Namun, Anbu Konoha tentu tak mudah disuruh pergi, setelah Anbu Kiri berusaha mengancam Konoha. Sai kemudian datang juga, sambil membawa sebuah surat dan diberikan pada Anbu Kiri. Salah satu Anbu Kiri kemudian bertanya, mengenai apa isi dari surat tersebut. Sai lalu menjawab, itu adalah sebuah surat resmi dari Hokage ke-8, tentang situasi dari Boruto dan apa yang sedang kami alami. Seperti yang kalian ketahui, desa Konoha sedang diserang oleh Kode, pasukan Sumeaka, serta para Shinju. Kemungkinan, semua itu belum merata terjadi di semua desa lainnya atau bisa dikatakan, masih Konoha yang mengalami dampak lebih besar. Kemudian, adegan memperlihatkan seorang Shikamaru, yang sedang berpikir tentang situasi Anbu Kirigakure.
Di samping itu, Shikamaru juga masih teringat dengan pesan petinggi Konoha, yang terus mendesak agar membunuh Boruto. Shikamaru lalu berbicara ke Ino dengan berkata, jika dia benar adalah anak dari Naruto, maka aku tentu tak akan membunuhnya. Meskipun aku tidak resmi menjadi Hokage, paling tidak aku akan melindunginya dari dalam Konoha. Dan jika nanti mereka mulai curiga denganku, itu tak masalah jika mereka membunuhku. Demi desa yang ditinggalkan oleh Naruto, aku tak ragu untuk mati demi melindungi putranya. Ino terlihat terharu mendengar ungkapan hati dari seorang Hokage tercinta kita. Shikamaru lalu menyambungkan kembali komunikasinya dengan Boruto melalui Shintensin. Dia memanggil-manggil nama Boruto akan tetapi, Momo-chan lah yang menjawabnya. Momo berkata, kau benar-benar tak pantas menjadi seorang Hokage. Kau terlalu lemah dalam membaca situasi dan membiarkan beberapa orang bertindak bodoh. Shikamaru sontak kaget, setelah mendengar perkataan dari Momoshiki. Dia awalnya ragu, ketika pertama kali mendengar suara itu namun, Shikamaru terus berpikir lebih keras. Shikamaru lalu berkata, apa maksudnya itu dan mengapa, suaramu berbeda dengan Boruto? Momo tak menjawab pertanyaannya, karena sekarang Mitsuki berusaha mendekatinya. Sementara itu, Shikamaru terus memanggilnya namun, tak ada jawaban sama sekali. Adegan kemudian berpindah kepada Momoshiki, yang sedang menari-nari dengan Mitsuki. Meskipun Momo terus diserang, dia malah bersenang-senang karena Tajuka Gebunshin-nya masih bermunculan di beberapa pohon dekat Mitsuki. Setelah beberapa saat diserang, Mitsuki benar-benar memperkuat Sage modenya ke level berikutnya. Aura atau cakra di tubuhnya langsung menggelegar dan mengeluarkan beberapa jurus andalannya. Nah, admin pikir, kekuatan Mitsuki masih terlalu membosankan. Dia masih hanya menyepam jurus ular-ularnya, seperti sebelum-sebelumnya. Melihat itu, Orochimaru kemudian memegang tangan Mitsuki, lalu seketika melemparnya ke tanah. Mitsuki terhempas ke tanah dan Orochimaru kemudian berkata kepadanya, ada situasi yang lebih penting dan aku yakin, dia akan segera sadar kembali Mitsuki. Kau tenanglah dan sekarang, jangan bereaksi jika Boruto tak mencoba menyerangmu. Kawaki yang ada di situ, mencoba memikirkan tentang rencana Momoshiki. Momoshiki lalu berkata, aku menyesal bahwa faktanya, aku tak bisa bangkit kembali. Meskipun kalian tak tahu tentang apa yang terjadi, ini jelas membosankan. Pergerakanku terbatas dan aku, bahkan hanya sebentar saja membantunya. Namun, aku juga tak ingin anak ini mati, hanya karena kalian mengganggunya. Nah, seperti yang kalian ketahui, Momo adalah pangeran dan jika melihat sistem sebuah kerjaan, sang pangeran nantinya akan menggantikan ayahnya untuk menjadi seorang raja. Dan mungkin, ini ada kaitannya dengan Shibai Otsutsuki juga. Admin pernah menjelaskan jika tanduk Boruto dan Momoshiki tampak sedikit berbeda. Apakah kalian pernah berpikir jika penyebab perbedaan tanduk tersebut dikarenakan ada campur tangan dari Shibai Otsutsuki? Karena sejujurnya, admin berpikiran ke arah itu. Kita tinggal menunggu waktu untuk mengetahui apakah Momoshiki merupakan anak dari Shibai Otsutsuki atau tidak karena dia adalah seorang pangeran Otsutsuki. Lalu kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan Shinju Jura. Jura yang mulai merasa bosan, kemudian menghubungi Hidari untuk menyusul dirinya. Namun, Hidari tak menjawab komunikasi mereka karena sekarang, Hidari masih fokus bertarung dengan Sasuke. Sasuke yang mulai kehabisan cakra dan Susanoo perlahan menghilang, membuat Hidari merasa percaya diri. Hidari lalu berlari ke arah Sasuke, sambil mengaktifkan sebuah Chidori. Dia berharap, Sasuke akan menyerah dan membiarkan dirinya, untuk sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Hidari lalu mendekati Sasuke, dan dia mengarahkan Chidori ke Sasuke. Sasuke yang sedikit melemah, mencoba menghindar dari serangan itu, menggunakan mata Sharingan-nya. Sasuke terlihat ingin melakukan ilusi ke Hidari, namun dia berpikir kembali karena Shinju memiliki Rinnegan. Sasuke berhasil menghindar, meskipun bahunya sedikit tergores oleh Chidori. Sasuke kemudian mendapatkan peluang, ketika Hidari benar-benar lengah. Sasuke memegang lengan Hidari, sambil mengeluarkan api dari mulutnya. Api tersebut dihembuskan Sasuke tepat di hadapannya secara langsung. Sasuke masih bisa melompat untuk menjauh dari serangannya sendiri sementara Hidari mengerang kesakitan. Api tersebut tak sempat diserap olehnya dan langkah yang dia ambil adalah dengan membuang sisi tubuhnya yang terbakar. Hidari lalu berkata, tak kusangka bahwa dalam keadaan seperti itu, kau masih punya rencana sialan. Sasuke hanya diam, sambil mengamati beberapa kemampuan Hidari. Sasuke berpikir, dia tak memiliki tenaga lagi untuk melawan Hidari. Adegan kemudian berpindah, dan memperlihatkan seorang Amado. Amado akhirnya keluar dari ruangan tersebut, dan bersiap untuk melihat di mana lokasi dari Kawaki.
Namun, dia ditahan oleh tim pengawas atau anggota Shikamaru, untuk selalu bertanya kemana Amado pergi. Amado lalu menjawab, aku akan pergi mencari Kawaki karena sekarang, ada hal yang harus kusampaikan kepadanya. Tim pengawas itu kemudian berkata, Kawaki sekarang sedang menahan Boruto. Amado kemudian berkata, baiklah jika demikian, kau mungkin harus membiarkanku pergi dari sini. Nah saat dia ingin pergi, para petinggi desa Konoha muncul sambil bertanya, apa yang akan kau lakukan pada anak Naruto? Nah setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.